serta bagaimana mengelola perangkat desa yang ada di seluruh Indonesia. Dengan jumlah desa sebanyak 74.962, maka bila diasumsikan satu desa itu memiliki 15 perangkat desa. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih udah nonton. Jakarta, Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. DPN PPDI diterima Dr. Yusarto Huntoyungo, MPD, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri didampingi Aferi Direktur Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa. Dalam kesempatan tersebut DPN PPDI tidak jemu-jemunya menyampaikan 1. Kegelisahan dan keprihatinan atas masifnya pemberhentian perangkat desa tanpa prosedural dan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya masih terjadi di Aceh Selatan, Lahat, Ogan Ilir, Tanggamus, Pandeglang, Tangerang, Kerawang, Tasikmalaya, Indramayu, Garut, Cirebon, Jombang, Jember, Bondowoso, Manggarai, Bolaang Mangando Timur, Maluku Utara, Barito Timur, dan lain-lain. Prinsipnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen dan Direktur sangat mengapresiasi komunikasi yang terus terjalin, dan terhadap laporan masifnya pemberhentian perangkat desa, Kemendagri akan bertindak tegas dan berkomunikasi dengan Bupati, Wali Kota untuk serius sekaligus memastikan Pasal 53 Undang-Undang Desa dan Pasal 12 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 telah dilaksanakan di wilayahnya. 2. Kegelisahan perangkat desa atas inisiasi DPD RI terkait RUU Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana isinya antara lain menghilangkan unsur kewilayahan atau sering disebut kepala dusun dan mengatur masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kepala desa. Menanggapi hal tersebut DPN PPDI merasa lega karena Kementerian Dalam Negeri pemerintah bersikap sama dengan aspirasi perangkat desa, dan justru meminta agar DPN PPDI selalu bersinergi dengan pemerintah, sebab pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa belum waktunya untuk direvisi. Dalam kesempatan tersebut Dirjen BPD juga menyampaikan bahwa perangkat desa harus mempunyai kompetensi dan berencana akan memberikan sertifikasi, maka untuk mewujudkan tersebut Kemendagri dalam tahun anggaran 2022 ini akan menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM bagi perangkat desa, dengan target 1 juta peserta. 3. Dalam pertemuan tersebut DPN PPDI juga mengajukan peninjauan kembali sistem penggajian perangkat desa, seperti yang kita ketahui bahwa pola penggajian perangkat desa menganut pola pukul rata tanpa mempertimbangkan masa kerja, sehingga perangkat desa masa kerja 30 tahun gajinya sama dengan perangkat desa yang baru diangkat. Terhadap usulan ini Dirjen BPD membenarkan gaji seharusnya perangkat desa baru dan lama berbeda. Kemendagri akan segera menghitung dan merumuskan pola penggajian perangkat desa dengan mempertimbangkan masa kerja. 4. Tentang BPJS dan jaminan ketenagakerjaan bagi perangkat desa, DPN PPDI mengusulkan seluruhnya ditanggung oleh negara. 5. Perangkat desa purna tugas, kesempatan audensi ini benar-benar dimanfaatkan maksimal, segala persoalan perangkat desa dibahas tuntas termasuk dana purna tugas. Dan sudah saatnya negara memberikan penghargaan dana purna tugas bagi perangkat desa yang telah berakhir masa baktinya. Di akhir pertemuan DPN PPDI secara simbolis menyerahkan dokumen atas pemberhentian perangkat desa kepada Dirjen BPD, dan dilanjutkan konferensi pers bersama. Demikian reportase audiensi DPN PPDI bersama Dirjen BPD berjalan dengan hangat dan penuh kekeluargaan. Notulen, Budi Kristianto, SH. Sekum DPN PPDI. Desa, serta bagaimana mengelola perangkat desa yang ada di seluruh Indonesia. Dengan jumlah desa sebanyak 74.962, maka bila diasumsikan satu desa itu memiliki 15 perangkat desa, kita memiliki kurang lebih 3.100 perangkat desa, 3.100
dengan kebutuhan kerja yang sesuai dengan masanya. Sekarang ini sedang ada pandemi, lalu kita terbatas untuk melakukan aktivitas secara tatap muka, sehingga semua didukung oleh digital. Kemampuan bekerja di era digital sekarang inilah barangkali menjadi salah satu kebutuhan dari perangkat desa untuk mendukung kinerja pemerintah. Di samping ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, bagaimana melakukan negosiasi, bagaimana penyelesaian konflik dan sebagainya. Bersama saya Pak Widy Hartono mungkin akan bisa menyampaikan secara langsung aspirasi dari perangkat desa kepada pemerhati desa di seluruh Indonesia. Silakan Pak Widy. Terima kasih pemerhati desa di seluruh Indonesia. Hari ini kita mengajak Pak Dirjen dalam rangka untuk tokoh penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika kita ingin bahwa desa penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami ada persoalan-persoalan yang mendasar, terutama masalah kerja perangkat desa, di mana pembangunan desa itu butuh kontinuitas. Kontinuitas itu artinya berkesinambungan. Kalau perangkat desa selalu diganti, perangkat desa selalu terancam terberhentikan, maka pasti pembangunan desa akan terhambat. Dan program-program dari Pak Dirjen BPD Kementerian Desa sangat luar biasa. Tentu kita apresiasi. Nanti perangkat desa akan mendapat apresiasi melalui sertifikasi, kemudian juga terencanakan tentang gaji yang sesuai dengan masa kerjanya. Tentu ini harapan bagus bagi perangkat desa di Indonesia dan pembangunan desa di masa mendatang.